Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya nih. Ini hari ini kedatangan HP Samsung S6 Edge, minta diganti baterai sama ganti casing belakang. Cuma casing belakangnya harus beli dulu. Jadi saya bikin tutorial aja dulu ganti casing HP. Ganti casing HP, ganti baterai. Soalnya ini udah malam ya. Oke, kalau misalkan teman-teman mau casing belakangnya masih bagus, itu mau dibukanya itu harus di blower dulu ya teman-teman. Harus di blower baru congkel. Nah, tapi karena ini casingnya mau diganti dan lemnya sedikit banget kecil, cuma pakai double tip, jadi saya langsung mencongkel. Kalau casing belakangnya gak diganti, metodenya tetap sama seperti ini, cuma harus disertai dengan blower atau pemanas ya, dipanasi pakai hair dryer kayak atau blower kayak, biar casing belakang itu gak pecah. Oke, saya langsung mencongkelnya, menyesetnya pakai mika ya, atau alat seperti itu kayak seng tapi tipis. Dicongkel sekelilingnya. Oke, untuk teman-teman ini S6 Edge atau S6 aja itu ganti baterai itu harus buka LCD, harus bongkar LCD. Tapi harus bongkar LCD, harus bongkar casing belakang juga. Bongkar casing belakang tujuannya untuk membuka baut-baut. Oke, metodenya sama seperti ini, cuma harus dipanasi kalau misalkan casing belakangnya masih bagus dan mau dipakai lagi ya. Oke, ini sudah terlepas. Langkah selanjutnya kita lepaskan baut-baut yang ada di situ. Ada banyak baut, tapi mau saya skip biar cepat dikit. Nah, ini sudah terbuka ya teman-teman. Kita saatnya penyongkelan LCD dari depan ya. Hati-hati ya teman-teman. Di sini ada triknya. Pertama kita congkel dulu pakai kuku, dilonggarin seperti itu. Lalu kemudian kita congkel dari depan ya teman-teman, dari atas. Nah, di pojok kanan atas itu penguncinya ada di situ ya teman-teman. Sebelum kita bongkar itu harus buka SIM tray dulu ya. SIM tray ada di atas kiri. Nah, teman-teman mencongkelnya itu jangan mencongkel ke dalam situ ya, jangan ke arah situ. Kalau misalnya ke arah situ itu yang bakal tercongkel itu LCD, tapi teman-teman harus congkel ke bawah, lalu dicongkel seperti itu tuh. Congkel ke bawah, dapatkan penguncinya. Oke, SIM tray kita lepaskan. Nah, ini cara mencongkelnya. Jadi teman-teman itu harus masukkan, terus agak tekan ke bawah ya, jangan ke samping LCD itu. Kalau misalnya masuk LCD itu nanti LCD-nya bisa pecah ya. Nah, kita longgarkan dikit-dikit pakai kuku, sedikit-sedikit pakai kuku biar longgar. Nah, sudah ada goyangan dikit. Nah, dimasukkan ke dalam, celek. Nah, baru dicongkel, masukkan, congkel, masukkan, congkel. Bukan langsung dimasukkan ke LCD ya. Jadi itu si LCD itu nempel sama rangkanya di dalam. Jadi yang kita congkel itu bukan LCD tapi rangkanya yang kita congkel. Nah, masukkan, congkel. Nah, seperti itu. Jangan masukkan ke samping tapi ke bawah. Nah, congkel itu mulai terbuka. Nah, di situ nanti kelihatan penguncinya. Nah, itu teman-teman penguncinya itu yang saya tunjuk pakai pinset. Nah, teman-teman itu harus nyentuh ke situ penyongkelnya itu, jangan masuk ke LCD. Nah, itu penguncinya ya teman-teman. Harus nyentuh ke situ. Jadi nyongkelnya itu seperti itu tuh. Nah, jangan seperti itu. Kalau seperti itu masuk ke LCD. Nah, tapi harus ke bawah dulu baru dicongkel. Ke bawah dulu baru dicongkel, ke bawah dulu terus baru dicongkel seperti itu ya teman-teman. Untuk mendapatkan frame casingnya itu yang nempel sama LCD. Situ harus berhati-hati, jangan nguber waktu tapi harus pelan-pelan. Harus pakai perasaan itu udah masuk ke frame-nya apa belum, habis itu baru dicongkel. Nah, untuk melepaskan selanjutnya itu tarik ke arah sana.
Nah, lalu lepas. Teman-teman nggak bisa nyongkel dari bawah ya, soalnya nanti keganjel sama itu tuh lubang headset kalau nggak salah. Nah, setelah terbuka seperti itu, baru kita lepaskan konektor baterainya. Konektor baterai sudah terlepas, baru kita lepaskan konektor yang lain, konektor speaker atas. Kita lepaskan, soalnya itu gak ikut ke PCB ya, gak ikut ke mesin. Terus konektor LCD juga, fleksibel LCD kita lepaskan. Seperti itu. Selanjutnya kita lepaskan antena. Nah, disitu ada antena 2, kita lepaskan juga. Nah, di bawah antena situ itu ada fleksibel, ada konektor fleksibel juga. Lepasnya tapi belakangan. Nah, disitu juga ada fleksibel satu, kita lepaskan. Di bawahnya mesin itu juga ada fleksibel lagi, di bawahnya antena. Makanya kita pelan-pelan ngelepasnya ya, mesinnya itu. Pelan-pelan terus dibalik. Nah, fleksibel yang bawah baru kita congkel. Oke. Setelah terlepas seperti itu, mesin kita taruh, diamankan jangan sampai jatuh. Lalu kita masuk ke tahap pencongkelan baterai ya. Nah, pencongkelan baterai itu kita lakukan pakai mika, terus pakai dikasih kayu putih atau thinner ya, biar lemnya itu lunak. Kalau misalnya dicongkel langsung takutnya nanti terlalu keras nyongkel malah congkel, tapi aman kok. Nah, teman-teman masukin mikanya itu jangan terlalu dalam ya, soalnya lemnya itu dikit banget, cuma di samping-samping baterainya aja. Seperti itu kita seset pelan-pelan, lalu kita celupkan ke kayu putih biar lemnya lunak. Kita seset pelan-pelan, naik turun, sekelilingnya kita seset seperti itu ya. Biasanya cuma samping kiri kanan sama bawah aja itu lemnya biasanya. Oke, kita seset sisi yang lain, yang satunya sama kayak tadi, kita seset juga pelan-pelan sambil dicelupin ke kayu putih. Nah, setelah terbuka seperti itu, nah lem-lemannya cuma di samping aja ya teman-teman. Nah, kita bersihkan kalau perlu dibersihkan. Kalau misalnya masih ada sisa kayu putih, kita lap pakai tisu biar kering, biar bersih. Nah, seperti itu ya caranya, sampai situ aja ya, jangan terlalu dalam masuknya, itu sampai situ aja. Nah, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya kita pasangkan baterai yang baru ya. Baterai yang baru kita pasangkan. Kita ambil baterai yang baru. Oke, kita pasangkan, kasih double tip lagi, habis itu kita pasangkan. Kalau misalnya double tipnya yang bekas masih ada, masih bagus, gak perlu dipasang double tip lagi. Kita pasangkan langsung, dipresisikan. Nah, itu jangan sampai keganjal tuh, nanti mesinnya keganjal, harus pas itu. Oke, habis itu kita pasangkan lagi mesin. Konektor yang bawah tadi lebih dulu kita pasangkan ya. Konektor itu kita pasangkan, kita tekan sampai bunyi ceklek gitu. Kalau misalnya nggak bunyi ceklek itu biasanya kurang pas itu, nanti bakal ada sedikit gangguan nanti. Kalau misalnya teman-teman masangkan konektor itu harus sampai bunyi kretek ceklek, harus masuk semua gitu, presisi. Oke, kita masukkan mesinnya, kita angkat tadi tuh konektornya, jangan sampai ketindih. Kita masukkan pelan-pelan ya, kita pasangkan pelan-pelan. Oke, itu tuh konektor speaker atas itu. Nah, setelah dirasa bisa rapat, sudah presisi, kita pasangkan lagi konektor-konektornya yang tadi kita lepas. Oke, kita pasangkan antenanya juga. Oke, itu teman-teman kalau nyongkel antena hati-hati ya, nanti takutnya ikut kecongkel dudukannya yang di mesin itu. Kita pasangkan, jangan ngasal cabut, kalau gitu kelihatannya sepele tapi berpele-pele. Kita pasangkan.
Oke, konektor LCD juga kita pasangkan. Harus presisi ya, kalau LCD harus sampai bunyi celek gitu loh, kerasa enak kalau masuk. Nah itu kamera kita presisikan ya. Baterainya juga kita pasangkan lagi. Oke, setelah itu kita coba nyalakan ya, kalau misalnya mau dinyalakan. Tapi saya ini tadi keburu-buru ya, malah langsung dipasangkan, gak dicoba dulu. Kita masukkan lagi dari bawah dulu, habis itu dirapatkan. Nah bagian atas kita tekan truk. Nah, nekannya itu harus barengan ya, jangan satu sisi, biar ke LCD-nya gak ketekan. Tekanannya harus sama besar tekanannya. Nah setelah itu kita pasangkan lagi bautnya ya. Kita pasangkan lagi bautnya semua. Habis ini di skip aja ya, biar cepat. Semua kita pasangkan baut. Nah ini sudah terpasang semua bautnya, tinggal 2 ekor tuh baut. Nah, habis itu teman-teman tinggal pasangkan lagi, atau kalau perlu dilem lagi, kalau perlu ditambahkan double tip gak apa-apa, bisa sekelilingnya itu. Pasangkan double tip lagi, kita lem lagi. Nah karena ini mau diganti casing belakang, jadi saya tidak menambahkan lagi lem. Nah di situ kita tambahin lem lagi ya kalau perlu. Oke, kita pasangkan. Setelah itu terpasang rapat, selesai dah. Kalau udah gitu tinggal kita coba dicas, tinggal kita nyalakan. Oke, selamat mencoba ya teman-teman, semoga berhasil. Terima kasih banyak.